Wah, ini emang kemarin ini sempat ada tensi-tensi gitu ya di terlihat sekali ya. antara paslon nomor Harusnya satu dan satu juga dan tiga. dua begitu kan. Nah, akhirnya kemarin paslon 3 sempat menengahi begitu Iya, Beb, ya. betul sekali. Iya, ini semakin panas pemirsa. Selain pemaparan visi misi, para paslon kayaknya semakin garang untuk ya. saling serang gitu menggunakan data. Nah, sekarang kita mau bahas soal performa para paslon di panggung debat ini Gede. Ya. Tapi bukan terkait visi misi, melainkan gaya busana mereka. Ya. Nah, kita akan membahasnya dengan para ahli, yaitu pakar political branding. Mhm. Ada Mas Silih Agung Wasesa dan pakar Pakar komunikasi ada Mas Gun-Gun. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Silih dan Mas Gun-Gun, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, Mas Gede. Iya, Mas Gun-Gun. Ya, mendengar jelas ya suara kami berdua ya, Mas Gun-Gun? Masih? Jelas ya. Iya. Ini kita melihat kemarin, kita bahas dulu nih dari appearance-nya, dari penampakan mereka kemarin. Ini kan Pak Ganjar ini dan pasangannya Pak Mahfud MD ini kemarin hadir dengan busana bomber begitu ya. jaket bomber ya. Khas militeri Angkatan Udara. Betul. Kemudian saya kemarin itu juga sempat wawancara langsung kira-kira apa makna yang akan disampaikan dengan kostum ini. Dan kemarin menyatakan bahwa ini berhubungan dengan tema debat, Debbie. Iya, dan juga menggunakan Pertahanan. jaket bomber lokal begitu ya. Iya. Dan ada patch-patchnya, ada program unggulan mereka juga di jaket bomber itu. Betul. Kalau dari Mas Gun-Gun sendiri, seperti apa Mas Gun-Gun komunikasi yang coba dibangun kemarin ini antara ketiga pasang paslon di debat ketiga kemarin? Menurut Anda Mas Gun-Gun, apa yang menarik untuk diperhatikan? Menurut saya debat ketiga ini semakin memperteguh perbedaan gaya komunikasi politik di panggung debat ya. Cukup berbeda dengan debat pertama yang masih wait and see. Di debat ketiga saya lihat mereka kembali ke gaya aslinya masing-masing. Contoh misalnya Pak Anies itu semakin memperteguh gaya the structuring style atau gaya berstruktur. Baik ofensif maupun defensifnya itu titik tekannya pada kekuatan retorika gitu ya, diksi-diksi yang itu memang sejak awal segmen 1 sampai segmen 6 itu terasa sekali benang merahnya di situ. Structuring style itu gaya runut ya, gaya pola pikir yang berstruktur yang kemudian biasanya ditunjang dengan kekuatan diksi. Kalau orang retorika melihatnya dari aspek misalnya logosnya, etosnya maupun patosnya. Nah ini kalau kita sederhanakan misalnya bicara soal data atau argumen, kemudian aspek kredibilitas, misalnya sentuhan emosi gitu, kira-kira itu yang kemudian tetapi kemudian di debat ketiga ini Pak Anies saya lihat terutama di segmen 4 dan 5 itu kedodoran terutama di data ya. Itu yang kemudian saya lihat ya, ada sisi kurang terutama pada saat misalnya dialektika dengan dua pasangan calon lainnya terutama di data. Kemudian pasangan nomor 2 itu juga semakin memperkuat gayanya, yaitu yang disebut dan dynamic style ya. Gaya dynamic style itu kecenderungannya asertif ya, to the point. Dan kalau kita lihat Pak Prabowo itu nampak ekspresi di beberapa kesempatan lebih emosional. Memang kita tahu bahwa debat itu pasti di bawah tekanan ya, karena tentu akan ada serangan-serangan. Nah disitulah gaya asli Pak Prabowo saya lihat nampak menguat, terutama. Nah memang beliau kan dynamic style ya, sama halnya seperti dynamic style itu dimiliki oleh Pak Amin Rais atau Sri Bintang Pamungkas atau Pak Ahok, itu kan gaya-gaya dynamic. Nah kemudian yang ketiga kalau kita perhatikan dari sisi gaya, Pak Ganjar itu juga nampak gaya aslinya yaitu equalitarian style. Misalnya gaya equalitarian itu gaya kecenderungan hangat merangkul begitu ya, dan dalam beberapa hal biasanya itu ingin kemudian punya yang disebut retoris begitu ya. Itu nampak dikemas oleh Pak Ganjar. Tetapi memang dari dua segmen, terutama segmen 4 dan 5,
posisi Pak Ganjar dan posisi Pak Anies Baswedan memang sama-sama menyerang, terutama titik serang yang sama, yaitu Pak Prabowo. Kenapa? Karena ya tentu Pak Prabowo adalah sebagai incumbent Menhan ya. Iya. Lalu Mas Gun-Gun, ini kalau tadi dibilang style debatnya masing-masing memang berbeda-beda, lalu apakah personal ataupun juga political branding masing-masing paslon ini sudah ditampilkan dengan busana mereka di setiap debat yang sudah berjalan? Ya itu kan udah jelas ya, sebagai bagian dari political branding ya mereka dari awal kan menggunakan caranya berbeda-beda. Kayak misalnya Pak Anies ya rata-rata menggunakan baju putih dan jas ya. Kan di debat perdana juga begitu ya. Kemudian Pak Ganjar saya lihat tidak satu tampilan ya Mas Ilih ya, itu berganti-ganti begitu ya. Dan meskipun dari sejak debat pertama ada tulisan tas-tas ya, itu sebagai narasi gitu, satset, itu sebagai narasi, dan itu ya wajar ya, sebagai bentuk identitas begitu ya. Kemudian Bowo kan juga konsisten dengan pakaian yang dipakai di debat perdana. Kalau dari sisi itu menurut saya kecenderungannya mereka memang punya cara persuasi ya masing-masing, dan itu akan sangat bergantung pada segmen yang kemudian mereka sasar begitu ya, terutama mereka yang belum menentukan pilihan atau undecided. Kita ke Mas Gun-Gun. Terakhir ini Mas Gun-Gun, harapannya apa yang ingin dilihat di debat keempat nanti, debat cawapres ya, dengan tema energi, sumber daya alam, sumber daya mineral, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, dan masyarakat adat. Harapannya apa yang ingin dilihat nanti? Harapannya menurut saya para kandidat mampu memanfaatkan ya momentum debat itu untuk memberi keyakinan pada pemilih, terutama dengan memanfaatkan waktu yang terbatas. Jangan kemudian selalu berkelit misalnya ini tidak cukup waktunya, ini tidak dalam debat ya. Karena waktu itu bisa 5 menit, bisa 4 menit, bisa 3 menit, itu bagaimana mengartikulasi data. Ini seninya di situ. Konteks komunikasi yang dalam waktu yang terbatas itu harus betul-betul dioptimalkan oleh para kandidat. Kenapa? Kalau misalnya elaborasinya di tempat lain itu tentu akan berbeda. Contoh misalnya kemarin seperti Pak Prabowo meminta membuka data di forum lain, gitu ya, itu menurut saya tidak strategis. Makanya bagaimana pertama para kandidat menyiapkan diri untuk manajemen forum, termasuk manajemen waktu. Yang kedua, itu lebih pada hal-hal yang substantif. Jadi kalau misalnya pertanyaan meminta data maupun pertanyaan meminta misalnya klarifikasi atas satu hal, maka tentu para kandidat juga harus menyuguhkan itu. Jangan kemudian membawanya pada hal-hal yang sifatnya emosional dan personal begitu. Baik. Terima kasih Mas Gun-Gun, Mas Iwi atas informasi hari ini. Selamat siang.